Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Pengamat ungkap ada masalah politik dalam drama tabrakan Bagnaia Marquez. Balapan seri kedua MotoGP musim 2024 di Portugal dimenangkan oleh pembalap satelit Prima Pramac Racing, Jorge Martin. Namun fokus utama penggemar tertuju pada drama tabrakan dua rider Ducati lainnya. Adalah pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia yang bertabrakan dengan pembalap satelit Gresini Racing, Marc Marquez 3 lap menjelang finish. Keduanya bertarung sengit memperebutkan posisi kelima, sampailah pada tikungan 5 Portimao yang sangat sulit, Marquez melancarkan serangan dan langsung dibalas Bagnaia. Pengawas balapan menilai sebagai insiden balapan biasa, tak ada penalti untuk itu. Pengamat kondang dari Italia, Carlo Pernat juga memberikan pandangannya tentang kecelakaan dua juara dunia itu. Marc Marquez adalah juara dunia 8 kali, tentu saja, kata Pernat dalam berita momac.com, seperti dikutip motosan.es. Dan ini kelanjutannya. Tapi masalah pertama dimulai, kami langsung mengatakannya. Hal ini juga memicu beberapa masalah politik, dalam arti yang sebenarnya. Mari kita mulai dari sini, ini dengan Bagnaia sudah menjadi masalah, serunya. Jelas itu adalah insiden balapan, tapi jika yang terjadi adalah pembalap lain selain Marc Marquez, mungkin Pecco tidak akan berusaha sekuat tenaga. Tapi tentu saja benar bahwa Marc Marquez mencobanya dan Pecco Bagnaia merespons. Jadi mari kita perjelas bahwa jika musuh juga mengganggu Anda secara politik, yang jelas Anda harus menahannya, itu normal. Jangan salahkan siapapun. Saya berharap ada pertarungan seperti ini adalah olahraga pertarungan kawan, kami bersenang-senang, demikian analisis Pernat. Apakah pertarungan antara Bagnaia dan Marquez akan terus berlanjut sepanjang musim ini? Menarik untuk dinanti. Lorenzo sarankan KTM duetkan Marquez Acosta bentuk tim sangar MotoGP 2025. Sejauh ini baru ada 5 pembalap yang terdaftar untuk MotoGP 2025 mendatang. Sebagian besar pembalap akan habis masa kontraknya di akhir musim 2024 ini. Tahun ini akan menjadi tahun yang sibuk di luar trek, karena ada banyak pembalap yang mengincar tim lain, begitu pula sebaliknya. Salah satu yang menarik untuk dibahas tentu saja masa depan juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Performanya yang luar biasa bersama satelit Gresini Racing dalam 2 balapan awal musim ini, sangat menarik untuk diperhatikan. Tapi apakah sudah ada tim pabrikan yang mulai mempertimbangkan Marquez untuk skuad mereka? Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo menyarankan KTM untuk menduetkan Marquez yang hebat dan berpengalaman dengan permata baru mereka, Pedro Acosta. Menurut pendapat saya, segalanya sudah cukup baik di Aprilia dengan Alex dan Maverick, merekalah yang tampaknya sudah mengetahui segalanya dengan jelas, kata Lorenzo sebagai komentator televisi di DAZN, seperti dikutip motorcyclesports.net. Saya akan sangat terkejut jika KTM tidak mencoba merekrut Marc Marquez tahun depan. Mereka tidak hanya akan merekrut Marc Marquez, juara dunia 8 kali, tapi mereka juga akan memasukkan seorang pembalap yang bersama Red Bull ke tim pabrikan, seru Lorenzo. Saya pikir antara Brad Binder, yang merupakan pembalap hebat dan melakukan pekerjaan luar biasa, dan Marc Marquez, secara teoritis, KTM harus memilih Marquez untuk menciptakan tim impian dengan Pedro Acosta, permata muda mereka, dan sang juara hebat yaitu Marquez. Itu akan menjadi pilihan yang logis, demikian saran dari Lorenzo. Pasar transfer diperkirakan baru akan memanas mulai MotoGP Prancis mendatang. Pengamat Italia, Pedro Acosta seperti Valentino Rossi. Pembalap asal Spanyol, Pedro Acosta berhasil naik podium di seri keduanya di MotoGP. Rider Red Bull gas-gas T3 itu menyelesaikan balapan utama MotoGP Portugal di posisi ketiga, mendapat pujian dari banyak pihak. Termasuk pengamat MotoGP dari Italia, Carlo Pernat yang sangat aktif di paddock MotoGP, karena dia juga sebagai manajer beberapa pembalap di MotoGP dan Moto2. Pernat bahkan menyebut Acosta sudah hebat seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez. Ini, Acosta, sudah ditakdirkan seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez ya, kata Pernat dalam berita momac.com. Tak hanya kemampuan di lintasan, tapi juga bagaimana karakter dan gaya bicaranya yang luar biasa. Anda tahu, ini Portimao, adalah trek yang belum pernah dia kendarai di kelas MotoGP.
Selama Anda berada di Malaysia atau Qatar tes pramusim, tempat Anda menghabiskan hari-hari Anda untuk berlatih, itu adalah satu hal, sambung Pernat. Anda melakukan 12 jam di trek, di sini Anda akan melakukan 1,5 jam. Dan 1,5 jam di trek yang belum pernah Anda lalui, memang benar itu salah satu trek favoritnya. Kita akan melihatnya lagi di Amerika, tapi teman-teman, dan betapa indahnya, atau lebih tepatnya menakjubkan, menyalip. Sebenarnya dia mengambil risiko besar, karena dia mengambil 2 atau 3 embarkasi juga. Dia harus sedikit tenang, ya. Namun ketika ada pembalap dengan tipe tertentu di Grand Prix, kami hanya perlu angkat topi, demikian Pernat memuji pembalap remaja dari Spanyol itu. Menarik menanti aksi Acosta di trek berbeda selanjutnya di kota AS pada pertengahan April yang akan datang. Komentar tak terduga Martin tentang tabrakan Bagnaia Marquez di GP Portugal. Pembalap Spanyol, Jorge Martin melaju tak terbendung di MotoGP Portugal, Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024 kemarin. Sampai garis finish dia tak mendapat tekanan berarti dari para rivalnya, menyelesaikan balapan sepanjang 25 lap dengan keunggulan hampir 1 detik plus 0,882 dari posisi kedua. Sementara saingan utamanya, Francisco Bagnaia Ducati Lenovo, pulang tanpa poin usai bertabrakan dengan Marc Marquez Gresini Racing 3 lap menjelang finish. Martin mengetahui Bagnaia jatuh dari layar besar di sisi sirkuit, dia kemudian langsung mengubah targetnya, dia harus memenangkan balapan apapun yang terjadi. Meraih 25 poin penuh ketika saingan terberatnya tak mendapat poin, menjadi hal yang paling penting untuk menjaga keunggulannya di klasemen sementara. Soal kejadian itu saya melihatnya di layar dan saat itu saya berpikir, berkata dalam hati oke, Jorge kamu harus finish 100%, kata Martin sebagaimana dimuat Crash.net. Saya cukup lambat pada beberapa tikungan, namun kemudian saya berkata pada diri sendiri bahwa saya perlu menang. Tidak masalah apakah saya finish atau tidak, saya hanya harus menang. Tikungan itu agak rumit, itu hanya balapan, sambungnya mengomentari. Martin kini memimpin di puncak klasemen sementara dengan total 60 poin. Sementara Bagnaia harus turun ke posisi keempat dengan 37 poin. Namun demikian, ini masih awal musim dan masih ada banyak balapan tersisa, sehingga peluang untuk menjadi juara dunia masih terbuka untuk banyak nama. Seri berikutnya akan berlangsung di kota Amerika Serikat pada pertengahan April mendatang. Analisis Lorenzo, Bagnaia seharusnya biarkan Marquez menyalipnya. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo saat ini bekerja sebagai komentator MotoGP di TV Spanyol, DAZN. Dia juga memberikan pandangannya tentang drama tabrakan yang terjadi di MotoGP Portugal yang melibatkan 2 pembalap Ducati, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez. Menurut Lorenzo, insiden itu sangat sulit dinilai, dia butuh pengulangan beberapa kali untuk memberikan analisisnya. Sampai pada kesimpulan bahwa tabrakan seharusnya bisa dihindari oleh Bagnaia yang berada di posisi belakang. Menurut Exfuera, Bagnaia satu-satunya yang dapat melihat situasi dengan lebih baik, seharusnya membiarkan Marquez menyalipnya di tikungan itu. Dibutuhkan beberapa kali pengulangan untuk mengetahui apa yang terjadi, kata Lorenzo berbicara sebagai komentator DAZN, seperti dikutip motosan.es. Saya pikir mereka berdua ingin mencapai titik yang sama dan keluar dari tikungan itu di depan satu sama lain, serunya menjelaskan. Marc sedikit berlebihan dan ingin kembali. Satu-satunya yang memiliki penglihatan sempurna terhadap kedua pembalap di sana adalah Pecco, yang sedikit tertinggal dan tahu apa yang bisa dilakukan Pecco. Ia memanfaatkan celah yang ditinggalkan Marc saat pengereman untuk masuk dengan sangat cepat guna membuka gas. Saya sangat yakin Pecco bisa saja merelakan posisinya bersama Marc di sana, demikian pandangan Lorenzo. Insiden ini telah diselidiki oleh pengawas balap, Stewards Panel kemudian memutuskan ini sebagai insiden balapan, jadi tak ada penalti baik untuk Bagnaia atau Marquez.